ketika ketimpangan ekonomi ini terjadi secara ekstrim, itu berarti menandakan bahwa ada kecenderungan ketimpangan politik. Sebenarnya nggak semua orang-orang kaya ini adalah oligark, bukan termasuk oligarki. Tapi semua orang-orang oligarki ini pasti berasal dari orang kaya. Ketika tadi Mas Lintang bilang ada oligarki atau sebagian orang kaya ya yang mempengaruhi kebijakan publik, ini bukan lagi demokrasi. Halo sahabat Kompas, ketemu lagi bersama saya Yoga di acara Bongkar Data Litbang Kompas. Kali ini saya ditemani oleh dua orang peneliti Litbang Kompas. Yang pertama adalah Adven, ini peneliti yang concern dengan isu-isu media digital. Yang kedua adalah Lintang, peneliti yang concern dengan isu-isu sosial ekonomi. Apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas peristiwa aktual, yaitu polemik kebijakan yang terjadi akhir-akhir ini. Topik yang pertama menyangkut kebijakan pemerintah di mata media. Kita akan melihat sejauh mana citra pemerintah Prabowo di mata media digital. Dalam hal ini adalah media pemberitaan dan media sosial. Isu-isu atau kebijakan yang banyak muncul dalam 2 bulan ini, mulai dari efisiensi anggaran, kemudian LPG 3 kilo, kemudian makan bergizi gratis, PHK. Di satu sisi kita juga melihat kebijakan pemerintah memberikan program cek kesehatan gratis dan memberikan layanan mudik gratis dan diskon di berbagai moda transportasi, seperti memberikan diskon tarif saat mudik. Nah, sejauh mana media melihat polemik ini? Kita akan tanyakan ke Adven yang akan menjelaskan bagaimana sebetulnya posisi media dalam melihat polemik kebijakan yang terjadi dalam 2 bulan ini. Ya, terima kasih Mas Yoga. Jadi selama ini ya kita di Litbang Kompas, di Harian Kompas begitu, menjalankan program namanya Kompas Monitoring. Nah, Kompas Monitoring ini memang suatu alat yang dibikin, mesin begitu ya, untuk menarik pemberitaan, juga nanti media sosial, kita ngobrol soal itu, terkait dengan topik-topik apa saja yang mau kita pantau, begitu Mas Yoga kurang lebihnya. Nah, salah satu yang memang benar, yaitu adalah tentang Prabowo Subianto, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakannya, begitu. Sebenarnya data yang kami tarik itu sejak 20 Oktober ketika Prabowo dilantik, Prabowo Gibran maksud saya dilantik, hingga kemarin awal Maret ya, awal Maret. Nah, kalau dilihat di sini tuh ada 2 sentimen yang bisa kita lihat. Ada sentimen negatif, ada sentimen positif. Memang di tengah-tengahnya ada netral. Cuman dalam analisis kami, netral ini adalah sebagai area yang abu-abu, sehingga belum ada nilainya untuk kita maknai begitu. Nah, saya akan sampaikan di sini tren positif terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran itu tampaknya semakin menurun sejak bulan Oktober, Mas Yoga. Jadi kalau data yang kami punya ini ya, di bulan Oktober 2024 setelah dilantik itu tren positif di pemberitaan sekitar 60%. Nah, semakin bulan semakin kesini di Februari tinggal 45%. Artinya media memberitakan hal-hal positif terkait Prabowo itu semakin berkurang. Nah, gimana soal negatifnya? Ini seperti timbangan begitu ya. Nah, negatifnya naik, cuman nggak sebanyak positifnya. Positif memang lebih dominan. Sebagai contoh begini, pada bulan Februari 2025, bulan lalu begitu ya, negatifnya itu ada 15%. 15% pemberitaan negatif terkait dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Positifnya 45%. Artinya sebenarnya positifnya masih dominan. Cuman yang perlu diwaspadai terkait dengan pemberitaan ini, terutama untuk pemerintahan Prabowo Gibran adalah pada bulan Oktober 2024, negatifnya itu cuma 7%. Artinya naik 2 kali lipat. Nah, di sini kita bisa memaknai bahwa wah, memang media sudah mulai melakukan apa yang dia emban tugasnya ya, untuk mengawasi pemerintahan sebagai pilar keempat demokrasi, yaitu pers, begitu Mas Yoga. Artinya memang media di sini mulai kritis dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran maupun pihak-pihak terkait ya, misalnya DPR, kemudian TNI belakangan ini nanti kita bahas seperti itu. Nah, itu mulai tersorot dan mulai kelihatan bahwa menyumbang sentimen negatif dalam pemberitaan, seperti itu. Ya, menarik sekali ada dinamika pasang surut ketika tadi dilihat bahwa di Oktober
kepuasannya, citra pemberitaan negatifnya lebih sedikit, ternyata sekarang naik 2 kali lipat. Nah, hal menarik yang mungkin juga dilakukan Advent adalah soal bagaimana reaksi warganet di media sosial. Apakah itu juga tertangkap dari data yang diambil? Oke, terima kasih Mas Yoga. Memang yang kedua adalah terkait dengan warganet di media sosial begitu ya. Di Kompas Monitoring ini menarik data dari TikTok, X, Facebook, kemudian ada juga Instagram seperti itu ya. Artinya memang berbagai platform itu coba kami crawling datanya, kami ambil. Nah, untuk periode Oktober sampai dengan Februari, artinya periode yang sama ya dari pemberitaan tadi, di TikTok, X dan Facebook, maaf di YouTube maksud saya, itu ada perbedaan sentimen Mas Yoga. Jadi warganet di X ini cenderung warganet yang mereka kritis terhadap pemerintah. Sebagai contoh ya, sentimen negatifnya itu bisa sampai 54% di X khususnya gitu ya. Dan platform X ini adalah satu-satunya yang sentimen negatifnya Prabowo Gibran terhadap Prabowo Gibran maksud saya itu dominan. Sementara untuk di TikTok yang positif itu ada 60%. Nah, saya bisa cerita sedikit begini. Kita mengkontraskan ya pengguna TikTok dengan pengguna X. Pengguna X ini secara data sekunder profilnya kebanyakan adalah mereka yang hadir dari kalangan menengah ke atas, berpendidikan tinggi, paling tidak sarjana begitu ya. Dibandingkan dengan TikTok. TikTok ini lebih masif, lebih merakyat. Artinya itu digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang secara demografi memang masyarakat kita masih dalam kondisi menengah dan menengah ke bawah begitu. Nah, saya mendapatkan indikasi dari data ini bahwa kepuasan 60% ini datang dari mereka yang menerima manfaat dari jejaring pengaman sosial atau jaring pengaman sosial dari pemerintah yang selama ini diberikan. Seperti yang Mas juga bilang di awal, misalnya makan bergizi gratis, begitu ya, cek kesehatan gratis, seperti itu. Dan barangkali ini juga masih ada efek riak atau efek lanjutan dari yang sebelumnya terkait dengan bantuan sosial di masa pemerintahan sebelumnya, begitu. Kemudian sedangkan yang di X atau Twitter nama-lamanya begitu ya lebih mengkritisi terkait dengan nilai-nilai demokrasi yang sekarang sepertinya mulai bergeser, apalagi sekarang mulai gencar terkait dengan RUU TNI begitu ya, revisi Undang-Undang TNI yang dipandang oleh sebagian warganet di Twitter sebagai degradasi dari demokrasi itu sendiri. Seperti itu Mas Yoga. Jadi ada dua sudut pandang yang cukup ekstrim yang coba saya hadirkan di sini, saya contohkan di sini begitu. Ya, menarik memang di Advent tadi menjelaskan bagaimana fenomena di media pemberitaan secara umum dan media sosial ya. Itu merupakan realitas di sana. Tetapi apakah di sisi yang lain di fenomena sosial ekonomi itu juga berpengaruh? Kita akan tanya ke Lintang. Kalau kita lihat memang banyak pihak pengamat dan akademisi melihat bahwa pemerintah sekarang memiliki banyak tantangan struktural sebetulnya. Ini seperti hal yang laten yang tidak terungkap di media mungkin, tetapi muncul di media sosial seperti yang Advent bilang tadi. Nah, kalau kita lihat dari hasil survei kita yang terdahulu itu ada problem ekonomi yang banyak dikeluhkan. Ini kalau kita lihat datanya memang PDB dalam 10 tahun terakhir relatif stabil ya, angkanya juga bagus 5%, kemudian PDB juga meningkat 10 tahun terakhir, tetapi di sisi lain ada problem laten yaitu pengangguran juga masih ada, kemudian PHK yang muncul sekarang seperti yang kemarin di Seritek, kemudian industri-industri yang juga mungkin sedang mengalami tekanan secara ekonomi sehingga banyak juga keluhan tentang THR misalnya. Nah, ini kita mau melihat ke Mas Lintang, bagaimana membaca sebuah fenomena laten yang mungkin banyak ditemukan. Benarkah ketika ekonominya baik-baik saja, tetapi ada problem di masyarakat, ada nggak faktor misalnya ketimpangan di situ atau kesenjangan di situ? Mungkin Mas Lintang bisa menjelaskan. Jadi kalau lihat pertumbuhan ekonomi kita, PDB Indonesia itu meningkat dalam 10 tahun ini, itu meningkat dari yang awalnya 2014 itu 6,8 kalau nggak salah, kemudian menjadi 12.000 triliun sekitar segitu
tahun 2024. 2024. Itu berarti kan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang bagus, meningkat. Begitu juga dengan PDB per kapita. PDB per kapita ini itu bisa menjadi indikator kesejahteraan. Karena PDB per kapita itu adalah rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia. PDB per kapita itu juga ada peningkatan juga ini dari 2010 ke 2014. Nah, tapi masalahnya kalau lihat dari kondisi ekonomi sekarang, situasi Indonesia sekarang ini, itu kan ada, kalau kita lihat di media sosial, Adven juga pasti tahu tuh, karena ada monitoringnya kan, itu kan ada keluhan-keluhan PHK, terus kemudian ada penyusutan daya beli, yang itu kemarin dari jurnalisme data Kompas itu juga mereka melakukan kajian tentang itu. Terus kemudian ada ada di OJK itu tercatat bahwa orang-orang masyarakat Indonesia itu tuh sekarang semakin tingkat pinjamannya, mereka ini lebih banyak meminjam. Kreditnya itu semakin meningkat juga. Semakin meningkat. Padahal daya belinya menurun. Kemudian mereka mendapatkan pendapatan realnya ya, konstan. Kalau tadi yang PDB per kapita kan itu kan dari angka current yang harga berlaku. Kalau yang realnya itu memang ada persentasenya ada menurun. Nah, itu pendapatannya menurun, kemudian hutangnya naik. Hutangnya naik. Itu kan berarti kan ada situasi yang kayak kita ini sedang berada dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Padahal tadi kita ngelihat ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat nih. Pertumbuhan ekonomi meningkat ini apakah sudah didistribusikan secara merata ke masyarakat Indonesia? Itu kan menjadi pertanyaan. Kalau kita melihat ketimpangan yang selama ini dilihat itu kan dari indeks Gini. Oke, itu yang menjadi indikator pemerintah dari indeks Gini. Tapi kalau dilihat dari indeks Gini semata, itu kan kalau dari skornya dari 5 tahun terakhir itu 0,3 sampai 0,4. Skor 0,3 sampai 0,4 itu masuk dalam kategori ketimpangan yang sedang sebenarnya. Tapi itu dilihat dari perbandingan rata-rata per manusia Indonesia ini. Karena itu dipukul rata itu kalau cara menghitungnya. Kalau kita melihat dari alternatif lain, ini ada metode lain. Kemarin kita pakai namanya Material Power Index. Material Power Index itu adalah satu metode cara hitung yang diperkenalkan oleh Jeffrey Winters untuk melihat ketimpangan yang ekstrim antara orang-orang paling kaya sama orang-orang yang biasa-biasa saja nih. Jadi cara menghitungnya ini adalah rata-rata total kekayaan orang paling kaya, jumlah uangnya rata-ratanya itu dibagi dengan PDB per kapita. Dari PDB per kapita dibagi PDB per kapita. Nah, dari situ nanti kelihatan berapa nih jumlahnya. Dari tahun 2014 sampai 2014 sampai 2024 ini ada peningkatan terus nih. Indeks Material Power Indonesia ada peningkatan terus. Dari yang 2014 itu indeks MPI kita ada di angka 691.000, kemudian menjadi tahun 2024 itu menjadi 1.263.000. Nah, ini kan ada lonjakan. Cara membacanya itu berarti gini. Kalau tahun 2024 itu indeks material kita itu di angka 1.263.000. Artinya itu rata-rata total kekayaan orang kaya itu sebanding dengan 1.263.000 kali lipat penduduk Indonesia dibanding orang biasa. Dibanding orang-orang biasa. Okay. Itu kan gapnya luar biasa sekali, mengerikan sekali gitu. Nah tuh, ini kan berarti ada dominasi kekayaan orang-orang ultra kaya gitu mas sebenarnya. Jadi sebenarnya meskipun kelihatannya baik-baik saja nih kondisi ekonomi, kondisi di Indonesia, apalagi di media sosial yang kamu tadi bicarakan kan itu kayak yang ya sebenarnya baik-baik saja. Meskipun yang tidak baik-baik saja ada yang di Twitter itu tadi ya. Tapi sebenarnya ada masalah laten mas, masalah ketimpangan yang itu nggak selesai-selesai itu dari dulu. Gitu ya, sih mas. Menarik memang ketika kita melihat pertumbuhannya tinggi, pertumbuhannya meningkat, tapi di sisi lain utang masyarakat juga meningkat. Ketika di cross dengan Material Power Index tadi juga terlihat yang kaya itu persentasenya sedikit tapi
berlipat-lipat dari yang rata-rata populasi masyarakat Indonesia biasa gitu ya. Nah, kalau kita lihat efeknya, Mas Lintang, kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, apakah ini hanya berdampak pada aspek ekonomi saja, tetapi apakah juga muncul dampak di aspek lain, politik misalnya? Kalau kita lihat orang-orang yang kaya itu, yang hanya tadi dibilang segelintir, itu memiliki dampak politik juga nggak ke secara keseluruhan? Oh iya Mas, ada Mas tentu. Karena begini, ketika ketimpangan ekonomi ini terjadi secara ekstrim, itu berarti menandakan bahwa ada kecenderungan ketimpangan politik. Ada kecenderungan terjadinya ketimpangan politik. Karena kenapa? Karena orang-orang yang punya sumber daya uang yang banyak, ini yang bisa yang bisa gampangnya kalau di politik itu bisa membeli suara atau mempengaruhi kebijakan karena dengan ada uang. Karena material power ini gini Mas, kalau uang itu tuh sifatnya ini sangat lentur. Ini berbeda dengan power yang lain misalnya gini. Kan ada beberapa jenis power nih Mas. Ada jenis kekuatan. Salah satunya kekuatan yang paling fleksibel yang itu biasa digunakan oleh orang-orang kaya untuk mempengaruhi apapun itu adalah uang. Karena uang ini kan bisa dipakai untuk membeli jabatan, membeli apalagi ya? Hukum, mempengaruhi kebijakan. Nah, seperti itu. Nah, orang-orang yang punya uang banyak ini akhirnya yang bisa memainkan memainkan peran-peran di perpolitikan gitu sebenarnya Mas. Jadi ada tapi tidak kalau Jeffrey Winter itu mengatakan bahwa orang-orang yang punya kemampuan seperti ini adalah oligarki gitu. Oligarki ini orang-orang yang mampu untuk mempertahankan kekuatannya. Gimana caranya uangnya ini tetap bertahan dan kemudian dia juga bisa menggunakan uang itu untuk mempengaruhi kebijakan publik atau ya ke politik juga gitu Mas. Jadi ada fenomena selain ketimpangan tadi muncul oligarki ekonomi yang juga berdampak ke oligarki politik. Benar Mas. Untuk dalam tanda petik melanggengkan ya apa yang mereka sudah dapatkan selama ini. Betul. Tapi gini juga, sebenarnya nggak semua orang-orang kaya ini adalah oligark, bukan termasuk oligarki. Tapi semua orang-orang oligarki ini pasti berasal dari orang kaya, gitu. Jadi karena mereka yang punya uang itu tadi. Jadi nggak bisa dipukul rata juga nih orang-orang kaya ini adalah oligarki. Oke, kita harus membedakan itu ya, bahwa memang ada arah atau orientasi yang mereka tuju, yang itu mengarah ke oligarki, sama yang memang benar-benar orang yang mendapatkan kekayaannya dengan jerih payahnya seperti itu ya, dan dia tidak berusaha untuk mempertahankan ke arah oligarki politik seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat fenomena itu Mas Advent, dari fenomena yang laten tadi, apakah itu juga tertangkap dari dinamika bagaimana media melihat pemerintah, melihat presiden ya, sosok presiden, dan warganet melihat ke situ. Oke, kita mungkin fokus ke media sosial dulu ya Mas Yoga ya, dan Bung Lintang. Begini, apa yang disampaikan Bung Lintang ini suatu hal yang untuk membaca data ini ya, bisa memaknai lebih dalam sesungguhnya begitu. Jadi gini, persoalan bangsa ini kan subjektif. Apa saya bilang begini, orang-orang yang menggunakan TikTok adalah orang-orang yang tadi saya ceritakan ya, kelas sosial menengah ke bawah dan sebagainya begitu. Artinya pengetahuan atau informasi yang diceritakan oleh Mas Lintang ini saya kategorikan sebagai hal-hal yang bisa diakses dan dimaknai atau dipahami oleh mereka yang berpendidikan tinggi, begitu kan. Artinya memang permasalahan negara ini bersifat subjektif. Kalau saya bilang dari apa yang ada data di media sosial, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tetapi begini kita memandangnya. Ketika kelas menengah ke bawah ini menganggap bahwa 60% mereka itu happy, mereka itu puas, atau mereka itu positif begitu ya. Artinya bisa dibilang pemerintah berhasil dalam tanda kutip ya, merawat atau menjangkau atau memuaskan mereka yang ada di kalangan menengah ke bawah begitu. Tapi memang
harga yang harus dibayar adalah tadi yang Mas Lintang ceritakan, begitu. Yang hanya bisa dilihat oleh kalangan menengah ke atas atau mereka yang berpendidikan, punya literasi politik, begitu ya. Yang mana itu berkumpul ternyata di pengguna X. Begitu. Artinya memang kalau kita mau melihat persoalan di sini adalah ketika kita melihat dari TikTok, oke, itu adalah mereka yang mayoritas, yang mereka sudah terjangkau oleh program pemerintah tadi yang saya ceritakan. Tetapi di sini persoalan bangsa perlu kita dudukkan perkaranya secara objektif juga, tidak hanya berpatokan pada apa yang dilontarkan oleh warganet di media sosial, begitu kan. Kita harus berpegang pada teori-teori klasik demokrasi, ya kan, terkait dengan 3 pilar, 4 pilar media dan sebagainya. Artinya memang ketika tadi Mas Lintang bilang ada oligarki atau sebagian orang kaya ya yang mempengaruhi kebijakan publik, ini bukan lagi demokrasi. Artinya saya bisa bilang bahwa pengguna TikTok di sini merepresentasikan mereka yang kalau ada teman-teman diskusi di belakang ya adalah, maaf kata nih, yang nyaman miskin. Kenapa? Karena ada temuan di suatu wilayah di daerah tertentu begitu yang kami temukan dalam diskusi itu adalah satu orang ini bisa menerima bantuan secara ekonomi dari pemerintah itu bisa 2,5 juta per bulan. Artinya mereka bisa, ibarat kata UMR Jogja juga segitu gitu kan. Artinya mereka jadi orang miskin aja udah dapat duit gitu loh. Nah, ini adalah salah satu hal yang bisa kita pahami sebagai pemerintah ini memberi kenyamanan pada orang-orang yang berkekurangan seperti itu. Sementara cara memberi kenyamanan ini mengorbankan yang prinsipal tadi soal demokrasi, sekarang terkait dengan RUU TNI dan sebagainya. Seperti itu, sehingga apa yang Mas Bung Lintang ceritakan di sini bisa memaknai lebih dalam Mas juga apa yang terjadi di kalangan pengguna TikTok tadi dengan yang pengguna X secara ekstrim. Seperti itu saya bisa sampaikan. Oke, kalau dinamika secara tren gitu Bung, apakah terbaca juga misalnya tadi dari awal pemerintah ketika memerintah dan kemudian memberikan banyak bantuan sosial yang tadi diterima, misalnya saya nggak usah bekerja aja dapat 2,5 juta misalnya. Apakah itu tertangkap juga dari dinamika kalau kita tarik lebih jauh lagi? Oke, kalau dari media sosial ya, kalau dari media sosial ini tidak tertangkap Mas, kok yang mikro-mikro seperti itu ya. Yang tertangkap adalah hal-hal yang menjadi polemik warganet yang viral seperti itu. Yang itu yang paling kelihatan ya. Misalnya terkait dengan RUU TNI. Itu lebih viral di X daripada di TikTok, begitu. Lebih viral juga di Instagram daripada di TikTok. Artinya memang sangat segmented nih isu-isu apa yang dimakan ya istilahnya, direproduksi bahkan oleh warganet dari masing-masing platform seperti itu. Kalau secara tren sebenarnya saya lihat nih dari yang media sosial begitu ya, agak fluktuatif. Kenapa? Karena memang setiap minggu bahkan ya ada aja kejadian-kejadian yang itu menjadi hal-hal yang dipolemikan oleh warganet begitu. Misalnya belakangan ini RUU TNI. Sebelumnya ada juga terkait dengan Pertamax, ketidakpercayaan publik terkait dengan Pertamax yang bilangnya oplos atau campuran dan sebagainya begitu. Artinya memang kalau dari media sosial saya melihatnya adalah ini koleksi dari persoalan-persoalan negara yang itu muncul secara kronologikal begitu Mas juga. Artinya kalau dilihat trennya positif negatifnya itu naik turun begitu, tidak stabil bisa dibilang. Kalau itu dilihat dari semua platform ya. Kalau dilihat dari masing-masing platform baru kelihatan. Artinya memang tadi saya bilang ya, oh di Twitter, di Instagram lebih concern kepada hal-hal tertentu dibanding dengan di TikTok misalnya. Itu baru kelihatan. Begitu bedanya Mas juga. Kalau untuk media pemberitaan secara keseluruhan? Oke, media pemberitaan secara keseluruhan begini. Ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa media pemberitaan atau perusahaan pers itu terikat dengan kaidah check and balance, ya jurnalistik seperti itu, dengan kaidah jurnalistik. Artinya apa yang mereka beritakan itu ya sebisa mungkin netral. Itulah yang menjadi jebakan. Menjadi jebakan saya bilang kenapa? Karena mayoritas dari sentimen pemberitaan dia netral seperti itu. Ketika sentimen pemberitaan ini netral, kita tidak bisa bicara cukup banyak terkait dengan dari pers Mas juga. Cuman yang harus kita garis bawahi adalah ini. Pemberitaan ini di bulan Februari 2025 40% itu netral. Artinya 40% ini tidak terbaca ya arahnya ya. 40% netral, 45% positif. Kemudian 15% negatif.
Nah, di sini ada kecenderungan bahwa media ini memberitakan pemerintahan Prabowo Gibran secara positifnya, sisi positifnya. Karena memang sentimen positif adalah yang dominan di bulan ini, begitu. Artinya memang ketika kita mengkoneksikan ya pemerintahan sekarang sepertinya kok banyak persoalan dan lain sebagainya begitu. Itu belum terlalu kelihatan di pemberitaan di media pers. Namun 15% ini perlu kita cek. Medianya apakah itu merata atau hanya media-media tertentu saja yang memberitakan secara negatif. Nah, kita belum sampai ke situ. Oke. Nah, kalau tadi Adven menjelaskan soal dinamika dan kekhawatiran yang tadi ditangkap dari warganet dan media pemberitaan, saya mau minta closing statement dari Lintang. Kalau kita melihat ekonomi sedang tidak baik-baik saja, terutama soal kesenjangan tadi, apakah kita perlu khawatir terhadap situasi ini? Terus kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mencoba menetralkan situasi ini? Ya Mas, sebenarnya gini, kalau pemerintah itu bisa membuat kebijakan yang itu kebijakan yang lebih pro kepada masyarakat kebanyakan, yang misalnya itu membuat satu kebijakan yang membatasi distribusi ketimpangan ini gitu Mas. Jadi ya semua bisa mendapatkan kesejahteraan yang sama gitu. Itu mungkin lebih bagus. Karena kalau melihat karena amanat undang-undang kan juga seperti itu sebenarnya Mas. Amanat undang-undang Indonesia itu kan kayak misalnya segala tanah, air dan bumi seisinya. Segala bumi dan seisinya itu diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diperuntukkan bisa hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang dan tidak untuk semua rakyat, artinya ada kesenjangan itu tadi. Nah, itu ya semoga saja pemerintah bisa melihat isu-isu seperti ini lebih dalam dan mau mengatasi masalah tersebut ini. Oke, jadi lebih ke distribusi kebijakan yang lebih bisa mendistribusikan kemakmuran ya. Yeah. Mungkin bukan sekedar program instan yang itu mungkin akan ditangkap di media atau media sosial secara lebih fluktuatif tadi ya. Oke. Demikian sahabat Kompas perbincangan kita kali ini. Kita melihat memang situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Itu ditangkap juga di media sosial, media pemberitaan. Kalau kita melihat fluktuatif datanya secara periodik per pekan, kita juga melihat masih ada fenomena laten yang dihadapi oleh pemerintahan saat ini. Ikuti terus perbincangan kami dalam Bongkar Data Litbang Kompas. Terima kasih.